Good morning, student. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine, thank you. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan-Mu sehingga kita dapat kembali di dalam belajar. Semoga Engkau memberkati kami dalam belajar dari awal, pertengahan hingga akhir. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, masih ingat dengan salam kebanggaan kita kan? Kita salam Tarakanita dulu ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Masih kurang semangat ya? Kita tepuk semangat dulu. Masih ingat kan? Tepuk semangat. Aku semangat. Kamu semangat. Kita semangat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, sebelum belajar, anak-anak jangan lupa mempersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Siapkan buku paket, buku tulis tematik, buku kotak-kotak, dan duduk dengan rapi dan nyaman. Meskipun belajar di rumah, anak-anak harus tetap semangat. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah belajar mengenai cara menjaga kebersihan di dalam rumah. Dan anak-anak juga sudah belajar untuk mencari sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar segi 3 dan segi 4. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa lisan secara tepat melalui tanya jawab. 2. Siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan ejaan yang tepat melalui penugasan. 3. Siswa dapat mengenal sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar secara benar melalui pengamatan gambar atau benda-benda di sekitar. Nah, anak-anak, sekarang coba dibuka buku paketnya halaman 43. Kita akan membaca bersama-sama teks pekarangan rumah bersih sehingga keluarga sehat. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Pekarangan rumah bersih sehingga keluarga sehat. Pekarangan rumah taman bagi keluarga. Pekarangan rumah tempat bermain bersama kakak dan adik. Pekarangan rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Kebersihan pekarangan rumah wajib untuk dijaga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman rumah harus sering disapu. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya. Selokan harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Dengan demikian, pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Keluarga pun akan sehat. Nah, anak-anak, pada buku halaman 44 di sini terdapat 3 gambar keluarga Dayu sedang membersihkan pekarangan rumah. Coba sekarang kita amati satu persatu gambarnya ya. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan tadi, kita dapat menuliskan pengamatan sederhana. Gambar pertama, itu apa yang sedang dilakukan? Gambar pertama adalah Dayu dan Ibu sedang menyapu halaman rumah. Kemudian gambar kedua, adik Dayu sedang membersihkan rumput supaya pekarangan rumah terlihat bersih dan indah. Gambar ketiga, ayah Dayu sedang membersihkan selokan supaya air dapat mengalir dengan lancar. Anak-anak, tadi kita sudah mencoba untuk mengemukakan pendapat mengenai 3 gambar
keluarga Dayu sedang membersihkan pekarangan rumah. Nah, selanjutnya anak-anak tuliskan pengamatanmu berdasarkan gambar dalam bentuk laporan sederhana. Itu cara menjaga kebersihan rumah. Anak-anak tulis di buku tulis tematik. Nah, tadi ketika keluarga Dayu sedang membersihkan pekarangan rumah, mereka telah menunjukkan adanya persatuan dalam keluarga. Kita buka buku halaman 46. Di situ ada manfaat dan akibat jika tidak ada persatuan dalam keluarga. Nah, sekarang anak-anak coba bantu Bu Anggun untuk menentukan mana dari kegiatan berikut ini yang mencerminkan adanya persatuan dan tidak adanya persatuan. Kita kerjakan bersama-sama. Manfaat persatuan. Pekerjaan lama selesai. Kira-kira ini manfaat atau akibat ya anak-anak? Akibat, benar sekali. Kita tempelkan di akibat jika tidak ada persatuan. Kita coba lagi yang lainnya. Di sini bangun ada beberapa. Pekerjaan cepat selesai. Manfaat atau akibat? Manfaat Bu Anggun. Manfaat, benar. Anak-anak sudah pandai dan hebat semuanya. Kita tempelkan di bagian manfaat. Kemudian ada mudah bertengkar. Mudah bertengkar. Jika tidak ada persatuan, maka dalam keluarga akan mudah bertengkar ya anak-anak. Kita tempelkan di akibat tidak ada persatuan. Pekerjaan menjadi lebih ringan. Kira-kira manfaat atau akibat? Manfaat Bu Guru. Manfaat. Nah, kita letakkan di bagian yang manfaat. Menjadi lemah, tidak kuat. Nah, itu ketika tidak ada persatuan, maka keluarga akan menjadi lemah dan tidak kuat. Menjadi lebih kuat itu ketika ada persatuan di dalam keluarga. Dan yang terakhir, menjadi rukun. Jadi ketika dalam keluarga ada persatuan, maka dalam keluarga tersebut akan menjadi lebih rukun. Nah, jadi anak-anak, berikut ini adalah manfaat adanya persatuan dalam keluarga. Pekerjaan cepat selesai, pekerjaan menjadi lebih ringan, menjadi lebih kuat, menjadi rukun. Dan akibatnya jika tidak ada persatuan, pekerjaan lama selesai, mudah bertengkar, menjadi lemah dan tidak kuat. Nah, anak-anak, ketika adik Dayu sedang membersihkan pekarangan rumah tadi, bisa kita lihat terdapat dinding rumah yang berbentuk konblok. Konblok itu merupakan segi 6. Segi 6 itu termasuk dengan bangun datar. Nah, bangun datar itu memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Masih ingat kan anak-anak, kemarin kita sudah belajar sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, konblok tadi berbentuk segi 6. Coba kita cari bersama-sama ada berapa jumlah sisi, sudut, dan titik sudutnya ya. Sisi, ini merupakan sisi. Sudah ingat anak-anak? Kemudian pertemuan antara dua sisi itu akan membentuk sudut, dan ujung sudut itu dinamakan titik sudut. Kita hitung bersama-sama ya anak-anak. Sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga. Titik sudutnya ada berapa ya anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan yang sudah Bu Anggun tempelkan di sini.
Kita cari sisi, sudut, dan titik sudut. Banyak sisi. Sisi, kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Banyak sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, nanti anak-anak bisa mengerjakan halaman 48 di buku kotak-kotak. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? 1. Tadi membuat laporan sederhana, Bu Guru. Nah, benar sekali, kita sudah membuat laporan sederhana berdasarkan gambar menjaga kebersihan di pekarangan rumah. 2. Kita sudah Sikap belajar persatuan. sikap persatuan dan di dalam keluarga. Tadi ada manfaat dan ada akibatnya juga. Kemudian yang terakhir kita sudah belajar mengenai bangun datar segi 6. Kita sudah menentukan sisi, sudut, dan titik sudutnya. Bagaimana perasaan kalian anak-anak? Senang, Bu Guru. Senang ya, kita sudah belajar menggunakan banyak media dengan dipandu Bu Guru. Anak-anak senang? Senang. Nah, ada kesulitan tidak tadi selama belajar? Ada, Bu Guru, tadi aku kurang begitu mengerti ketika membuat laporan sederhana. Iya, terus kalian bagaimana cara mengatasinya anak-anak? Saya membaca bacaannya lagi tadi yang pekerja bakti tadi. Pintar sekali. Nanti jika ada yang kurang paham, anak-anak bisa bertanya kepada Bu Anggun dan bisa juga minta bantuan kepada Mama dan Papa, ya. Sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu menggunakan masker jika keluar rumah, dan jaga jarak. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau memberkati kami, memberikan kami bimbingan sehingga kami dapat belajar dengan baik. Tuhan, semoga kami dapat terus sehat dan dapat terus belajar meskipun harus di rumah. Semoga berkat-Mu senantiasa memberkati kami selalu. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.